malam membaca kita akan menulis nih. Nah, terkadang kan kita juga kurang percaya dengan orang dan lain-lainnya, akhirnya memilih dengan menulis atau apa. Nah, itu Gen Z sekarang juga banyak, Mbak. Literasi itu adalah sebuah apa ya, kayak piknik atau party kecil buat Gen Z sekarang gitu, dengan ala-ala Gen Z tentunya. Buat kalian yang apa ya, merasa bahwa tidak berharga di dalam dunia kalian, cobalah kalian untuk membaca buku. Mungkin di dalam kata-kata buku itu akan ada apa ya, ruang untuk kalian berbagi itu sih. Halo Sobat Genzi semua, welcome back di podcast Ruang Genzi. Berawal dari cerita, tumbuh jadi makna. Nah sebelumnya kenalin, aku Farah Azkana Harina yang akan nemenin kalian di episode kali ini. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang bisa dibilang kaku sama orang-orang. Tapi sebenarnya tuh bisa jadi hal yang seru dan asik banget loh guys. Apa ya? Yaitu literasi. Jadi literasi itu kan kalau orang-orang bilang tuh kayak kaku atau mungkin kayak jadul atau mungkin nggak asik gitu ya guys. Jadi nanti kita bakal bahas gimana sih literasi itu nggak cuman kaku, jadul dan lain-lain, tapi juga bisa nyambung ke gimana kita memahami sejarahnya, sosial, budaya, dan juga berperan juga dalam di kehidupan kita sehari-hari. Nah, spesial banget hari ini aku ditemenin sama narasumber yang keren, yaitu Kak Saiful Anas, yaitu Ketua Komunitas Lumbung Baca. Nanti kita bakal bahas gimana sih peran komunitas literasi ini buat Gen Z, terus gimana uh, apa ya hubungannya dalam sejarah, sosial budaya, dan juga kehidupan masyarakat. Nah, tapi sebelum itu biar kita makin kenal nih sama topik ini, kita kenalan dulu dong sama narasumber kece kita. Kak Anas bisa dijelasin ke teman-teman sobat Gen Z biar mereka tahu, bisa dijelasin sedikit gitu Kak Anas ini siapa dan kegiatannya apa sih Kak di Lumbung Baca ini? Sebelumnya kenalkan, nama saya Saiful Anas, biasa Ya, dipanggil Anas atau ya, Kebrangas. Ya, keberangan. eh, untuk alamat tinggal saya di Kecamatan Gebok. Gepok. Untuk lumbung baca Kampung Budaya BJ Wetan sendiri ada di Desa Lau. Bisa. Ya. Kalau untuk saat ini sih saya sebagai koordinator lumbung baca. Koordinator Lumbung Baca, ya ya. Iya Kak, kan sebagai koordinator di Lumbung Baca. Jadi ngomong-ngomong soal baca nih, ini tuh ada stereotype yang bilang kalau Gen Z itu sekarang tuh males baca gitu. Dan apa ya, tingkat literasinya itu menurun. Menurut Kak Anas itu stereotype itu bener apa enggak sih? Gimana menurut Kak Anas? Kalau menurut saya sendiri itu, daripada sendiri, tidak benar. Nah, Ya, karena kita ketahui bahwa banyak sekali kok sekarang itu anak-anak remaja, anak muda atau dewasa, bahkan anak kecil atau siapapun itu juga sering membaca, terus ikut-ikut acara membaca. ya. Tergantung dari mana sudut pandang seseorang itu menilainya gitu kak. Karena seringkali anak muda itu melakukan sesuatu hal pasti salah. Mm-mm. Mau baca buku salah, Iya. mau main HP salah, mau ngadain A B C D tetap salah. Mm-mm. Terus akhirnya di mata-mata orang tetap salah. Mm-mm. Nah, akhirnya Serba salah Gen Z. nah, apalagi sekarang terkenalnya Gen Z itu anak malas, Iya. nggak kreatif, Mm-mm. Suka yang instan gitu instan dan juga. lainnya. Nah, Mm-mm. dan kita ketahui yang bicara itu di atas kita. Iya. Kayak orang-orang misalkan orang tua, orang-orang sepuh dan lainnya yang mungkin nggak sesuai apa yang
disukai oleh anak gadget ini. Nah, Mm-mm. akhirnya problem itulah yang terjadi. Mungkin itu sih, Mbak. Iya, iya. Nah, jadi kalau kita ngomong literasi, buat Gen Z sendiri itu sebenarnya maknanya apa sih, Kak? Kalau dari pandangan Kak Anas sendiri? Kalau makna terkait literasi buat Gen Z atau Gen Z, buat saya sendiri juga kan Gen Z ya. Iya. eh Penyembuh bisa, Mm, teman juga bisa, mm, karena dengan membaca kita atau saya sendiri tuh menentukan teman sendiri atau lebih asik, karena tidak ada penengkaran atau apa ya, kayak 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 kita, kadang kita kan kalau temenan atau apa mungkin ada problem dan lain-lainnya. iya. Kalau membaca itu bisa jadi sahabatnya sendiri, Mm-mm. lebih enak. Bahkan nanti kalau membaca kita akan menulis nih. Nah, terkadang kan kita juga apa ya, kurang percaya dengan orang dan lain-lainnya, akhirnya memilih dengan menulis atau apa. Nah, Mm, itu Gen Z sekarang juga banyak, Mbak. mm, Jadi ya, bisa dikatakan literasi itu adalah sebuah apa ya, kayak piknik atau party kecil buat mm. Gen Z sekarang gitu, dengan ala-ala Gen Z Iya, tentunya. keren sih maknanya, bisa jadi temen, eh jadi kayak apa ya, akrab gitu juga, jadi dari literasi gitu ya, Kak. Nah, sekarang ini kan Gen Z ini kan banyak juga nih, Kak, baca, mungkin cari informasi atau baca-baca itu lewat handphone atau media digital. Nah, menurut Kakak itu termasuk bentuk literasi juga nggak, atau gimana gitu? Sebelumnya kalau kita membahas literasi kan banyak ya, Mbak, umum banget. Kalau umum sih luas banget kan, Iya, luas. bukan hanya terkait kita membaca buku terus oh itu literasi. Kalau Hmm. baca HP atau apa itu nggak literasi kan gitu. Mm-mm. Tapi kan kita dengan perkembangan zaman sekarang banyak sekali kayak mencari buku atau isi buku dari handphone. Iya. Nah, jadi bukan hanya dari buku aja, literasi itu luas banget, Mbak. Bahkan Mm-mm. kita ngobrol aja kayak gini itu bisa kata literasi bagiku ya, Mbak. Iya. Karena kita bisa menukar informasi. Mm-mm. Jadi apa ya, kita sebagai Gen Z itu ya seperti ini, kreatif kita, apapun yang kita lakukan setidaknya itu masih di ranah literasi. Iya. Itu sih. Ya, apalagi kita kan yang ngikutin perkembangan zaman dan teknologi ya, Kak. Jadi kalau dari pengalaman sendiri nih, kita kan udah ada laptop, ada Hmm. handphone. Dan saya itu kan Gen Z juga. Kalau aku di depan laptop nih, itu kadang tuh orang tua tuh bilang, main apaan sih? Padahal kita tuh lagi, ya kalau di depan HP, laptop kan juga kita nggak mesti ini sih main atau ngapain, kan juga bisa kita literasi atau apa ya, nyari-nyari informasi juga lewat situ. Jadi tuh kadang tuh orang-orang tuh ya mikirnya tuh ya yang negatif mulu Hmm. gitu. Nah, jadi kalau kita bilang itu nih, ini kan berarti ada tantangannya nih, Kak. Kalau tantangan yang paling besar buat ngajak Gen Z lebih dekat sama literasi, itu apa, Kak? Tantangan Tantangan yang paling, ya. pasti banyak sekali ya. Mm-mm. Terutama kalau di lingkungan kecil sendiri, misalkan Mm-mm. keluarga. Mm-mm. Kita anggap saja kita misalkan di keluarga itu orang tuanya nggak suka baca. Mm. Anaknya otomatis kemungkinan besar tidak suka baca. Atau sebaliknya juga bisa terjadi. Ya. Ketika orang tuanya nggak suka baca, tapi anaknya suka baca. Itu terjadi juga. Mm-mm. Jadi lingkungan itu berperan banget, Mbak. Iya, Tapi benar menurut sih. saya juga lingkungan keluarga lah yang mempengaruhi. Mm-mm. Dibiasakan misalkan 10 menit untuk membaca. Membaca Iya. itu bukan hanya pelajaran, Mbak. Kalau aku dulu kecil pun kalau disuruh baca pelajaran males. Mm-mm. Tapi kan bisa apa aja kan Iya, gitu apa ya. aja misalkan buku cerita, buku dongeng atau Mm-mm. yang dia sukai atau apa. Iya, Jadi iya. bagaimana orang terdekatnya atau keluarga itu mengetahui nih si anak ini suka baca misalkan novel, ya. Mm-mm. Dibeliin lah novel, tapi jangan hanya dibeliin. Ada tantangan khusus sendiri, Mbak. Iya, kayak gimana itu, Kak? Nah, misalkan nih si anak itu dibelikan
sebuah buku, misalkan novel. Iya. Orang tua juga memberi tantangan ke anaknya. Bisa nggak kamu nyelesain buku ini dalam waktu sekian? Iya. Misalkan 1 bulan. Di challenge Nah, gitu ya, Kak. challenge. Nah, setelah itu kamu membuat resumen kecil. Misalkan kayak membuat eh kayak apa ya? Minizin atau tulisan biasa pun boleh. Jadi bukan hanya teringat di pikiran, tapi dia juga bisa mengutarakan apa yang dia dapatkan dari buku itu yang Iya, iya, ditulis. iya. Setelah itu coba ceritakan ke bunda atau ayah atau saudara kalian atau teman kalian. Akhirnya ada tantangan yang dia pengen memenangkan. Karena anak Gen Z itu suka tantangan Iya, bener. yang dia sukai pastinya. Jadi ketika dia apa ya, satu buku udah diselesaikan, ditantang lagi, pasti dia akan mencoba lagi. Untuk apa? Karena kita ketahui bahwa dalam kehidupan sosial sendiri kita ada hal yang harus terpenuhi. Di Abraham Maslow sendiri kebutuhan seperti eh, kayak pangan, makan, terus sosial, dicintai orang lain, diakui, dan lainnya pasti dibutuhkan. Iya. Nah, dengan literasi pun juga itu bisa membuat seseorang itu apa ya, merasa ada. Dengan dia berani bercerita, akhirnya apa ya, diakui gitu. Bukan diakui biar sombong atau apa, cuman diakui bahwa aku juga bisa kok seperti ini gitu. Iya, iya, iya. Dengan tantangan yang positif itu sih, Mbak. Iya. Sekarang nih, Kak, tadi kan aku sempat singgung nih kalau apa namanya, literasi itu sekarang eh, bisa dianggap kaku juga gitu. Kalau sekarang kayak literasi dianggap kaku, kalau dari Kak Ana sendiri apa sih yang bisa dilakukan gitu biar caranya Oke. nggak cuman kaku doang tapi Ya. tuh bisa seru, bisa asik juga gitu. Nah, ini aslinya juga termasuk tantangan yang besar karena jujur aja, bahkan aku sendiri atau temanku sendiri terkadang bosan dengan literasi yang monoton Iya. atau hanya membaca atau apa. Makanya seringkali kalau aku sama teman-temanku Lumbung Bahasa itu ngadain acara bukan hanya membaca, tapi ada kegiatan yang baru-baru tren-tren sekarang. Kemarin contohnya itu kami ada apa ya, tepuk sakinah. Iya. Nah, itu kan baru Ini booming ya. Ya, ini booming nih. booming soal tepuk sakinah itu Iya. sangat apa sih ini gitu. Nah, akhirnya kemarin itu kami Lumbung Baca ngadain kayak bedah buku, bukan bedah buku sih, kayak eh apa ya, ngadain diskusi kecil dengan buku yang sesuai dengan tema sekarang. Kemarin itu bukunya judulnya Dompet Ayah Sepatu Ibu, kan baru booming. Iya. Dia menceritakan perjuangan dari orang tua. Orang tua. Pastinya anak-anak atau remaja atau siapapun orang tua bahkan itu Iya. pengen tahu buku itu jelasin apa sih. Terus kok ada acara tepuk sakinah bareng. Nah, jadi aku sama teman-temanku ngide biar buku ini tuh apa ya, dipadukan dengan zaman sekarang. Karena tepuk sakinah kan tujuannya untuk menjadi keluarga yang harmonis dan Iya. lain-lainnya. Nah, di buku Dompet Ayah Sepatu Ibu juga menjelaskan perjuangan atau keluarga. Pastinya nyambung nih, Kak. Iya, keren sih Akhirnya idenya. orang-orang akan kepo apa sih acaranya gitu. Iya. Nah, selain itu juga kami kayak ada senam, terus game, terus kayak lari juga. Jadi ada kegiatan yang Gen Z itu sukai. Gitu. Salah satunya buat minizin. Aku bawa contohnya nih, Kak. Oh, boleh, boleh. Ini kecil ya? Ya, kecil. Tapi jadi lebih mudah ini sih dibawa-bawa. Betul. Nah, akhirnya ada nih apa ya yang dilakukan oleh apa pesertanya gitu. Jadi bukan hanya membaca atau apa. Jadi kami itu apa ya, ada sesi menulis juga. Nah, kalau ini mungkin ini minizin dari Kampung Budaya Ciwetan terkait Vokarium Muria. Nah, kalau ini memang hasil dari peserta sendiri. Oh, dari peserta ini. Yang ini. Oh, yang itu. Jadi kayak menulis apa ya, cerita sesuai arahan panitia. Jadi misalkan nih, kemarin kan baru booming soal keluarga. Nanti ada pertanyaan,
terus mereka menulis di sini Iya, menceritakan iya. mungkin masa lalu keluarganya atau apa, tapi tetap dengan eh apa nama, kalau yang apa ya, mungkin dampaknya lebih, nanti ada dampaknya yang Mm-mm. tidak diinginkan, aku pakai Iya. apa ya, kayak foto atau apa biar nggak ketahuan gitu. Terus Mm-mm. misalkan kayak harapan-harapan, jadi kayak buku Iya. diary gitu. Mm-mm. Akhirnya orang itu bisa meluapkan kayak emosinya atau ide-idenya di buku ini sama mini jin. Mm-mm. Ya jadi disamarkan gitu ya kak Mm-mm. ya. Keren sih. Jadi bisa ini ya memberi kesempatan mereka juga mungkin yang takut untuk bersuara, takut untuk Nah, mengekspresikan dirinya betul. gitu. Jadi memberi ruang juga sih kak. Ya, betul. Nah ini kan kakak ini kan sebagai koordinator di komunitas lumbung baca. Bisa diceritakan nggak awal mula lumbung baca ini lahirnya gimana? Oke. Diceritain. Kalau bahas lahir mungkin memang sangat sangat prosesnya panjang banget ya, Mbak. Iya. Lumbung Baca sendiri kan sebuah apa ya, divisi di Kampung Budaya Bijewetan. Mm-mm. Jadi Kampung Budaya Bijewetan ada beberapa divisi kayak kelas, terus perpustakaan, ada Iya. taman tulanan, ada Voktarium Muria. Nah, Mm-mm. salah satunya Iya Lumbung ya. Baca. Lumbung Baca berdiri itu karena dulu dari apa ya, almarhum Mas Fahri. Mm-mm. Siapa Dia itu kak? itu salah satu penggerak di Kampung Budaya Bijewetan, Ya. dulu aktif di Jogja Mm-mm. beberapa tahun, lama banget, Mbak. Memang ada Mm-mm. di dunia literasi, terus kayak pertunjukan, terus Ya. puisi dan lain-lainnya. Nah, Ya berarti ini pelopornya gitu ya. ya pelopor utama Mm-mm. dari Lumbacan adalah almarhum Mas Rey. Ya. Memang di Jogja kita ketahui lah, Mm-mm. dunia literasi atau pertunjukan banyak banget. Nah, Ya. makanya dibawa ke Kudus, akhirnya menetap di Kudus, eh membuat inilah, kayak membuat perpustakaan kecil gitu. Mm-mm. Cuman bukan hanya membaca, karena dia itu punya ilmu bagaimana literasi itu bisa menyesuaikan dengan keadaan orangnya. Misalkan nih, Mm-mm. almarhum itu kan menurut saya bisa mendapatkan hati seseorang. Ya. Maksudnya bukan yang Bukan yang percintaan ya atau apa, maksudnya gini, mendapatkan dia itu bisa hatinya gitu. mendengarkan, Mm-mm. bukan hanya pengen didengarin. Mm-mm. Kalau orang sekarang banyak itu pengen didengerin, Tapi nggak tapi kalau bisa didengerin. mendengarnya. Nah, Mm-mm. salah satu almarhum Masri itu apa ya, bisa menjadi tempat di mana anak-anak muda, orang tua atau anak kecil Mm-mm. itu deket gitu. Mm-mm. Jadi aku dulu aslinya juga kemakan kemakan omongannya, akhirnya ke literasi juga kemakan omongannya, Iya. karena aku dulu sempat suka, cuman Mm-mm. sekolah terus lingkungan tidak Tidak apa ya. mendukung, Mm-mm. terus kuliah, terus ada ketemu kaum budaya, aku deket sama almarhum, terus apa ya, diajak ke literasi tapi dengan caranya dia. Mm-mm. Jadi wah ini asik banget nih, akhirnya aku mak ikut. Mm. Kalau tahunnya ya berarti ikut kampung budaya, Mbak, tahun Iya. 2020 memang sudah 2020 ada. sudah ada. Terus alhamdulillahnya kalau untuk buku-buku juga dari teman-teman Alum Masri, terus ibunya juga Hmm. dari Jogja, terus teman-teman di Kudus juga kadang kasih buku. Berarti suplainya dari ini ya, koneksi gitu ya. Koneksi dari Awalnya dari situ. jejaring gitu, Mak. Ya. Terus alhamdulillahnya juga kemarin dari Lubung Baca apa ya, dapat bantuan dari Bantuan. Perpusnas terkait buku cerita. Jadi kan itu lewat dari Perpusda Kudus sendiri Iya. itu. Jadi alhamdulillah gitu, Kak, Mm-mm. dapat bantuan terus buku anak-anak gitu. Ya jadi makin banyak ya kak. Mm-mm. Kalau di Lumbung Baca ini kegiatan rutinnya seperti apa sih kak? Sama ada program apa aja di Lumbung Baca? Kalau untuk saya program memang beberapa itu, kalau waktu ada almarhum juga ada artbook, arisan Artbook, buku. arisan buku. Nah, jadi eh, sama cara yang di Jogja dibawa ke Kudus dengan gaya-gaya dia, dengan Iya. gaya-gaya anak sekarang. Mm-mm. Jadi dia kayak mencari orang, berapa orang, nanti ada arisan, nanti kan kita ada iuran. Iya. Iuran misalkan satu pertemuan 10.000, 9 pertemuan 90.000. Mm-mm. Kumpullah 90.000 itu. Akhirnya dibeliin buku. Misalkan kakaknya pengen buku A, Mm-mm. terus dibeliin. Loh, tapi kalau itu
orangnya itu random aja apa gimana itu yang Random. oh random. Nah, tapi harus ada PR-nya nanti ketika dia dapat buku Iya. itu kayak dibuat resensi, Iya. nanti dijelasin ke teman-teman, nanti ada diskusinya, dan bukunya nanti ya tetap jadi hak milik kakak karena itu kan Iya, uang iya. dari kakak. Jadi lumbung baca dan art itu menjadi jembatan untuk kakaknya menabung untuk buku, karena Untuk gini buku yang kak, kita suka gitu. kalau kita sendiri kalau pengen beli apa nabung, belum belum terkumpulin aja udah keambil. Nah, makanya Diambil lagi itu. nggak jadi nabung. Nah, kalau ada apa ya kegiatan yang memang kayak apa ya, ada yang mengolah dan lain-lain kan pasti ketika uang itu dibawa kan pasti nggak boleh. Iya. Karena ada hal yang harus dibeli gitu. Kalau kita sendiri yang megang, boro-boro mau beli buku, Nggak kadang jadi. mau beli apa, malah kepake ini. Nah, Jadi kepake yang lain. itu menarik juga kak. Nah selain Iya. itu juga kami ada kayak lapak baca. Iya, gimana itu, Kak? Lapak baca kami kayak display buku, beberapa buku kayak novel anak atau apa, kadang di Simpang 7, terus di Oasis, dan itu untuk memperkenalkan bahwa ada nih komunitas lumbung baca Kampung Budaya Biciwetan, jelasin kampung budaya, jelasin lumbung baca, apa acaranya dan lain-lainnya kak. Jadi apa ya, kami itu ada untuk masyarakat apa ya, dengan cara itu, dengan cara kita sendiri. Karena kan kita ketahui tempat-tempat itu kan ramai banget kak. Iya. Akhirnya masa nggak ada yang mau baca, masa hanya makan atau main handphone Lewat-lewat apa, aja gitu. Padahal mumpung di situ ada gitu loh. iya. Nah alam dia juga sangat menarik, maksudnya banyak Iya. sekali datang, terus ada gebrakan baru, akhirnya suka juga. Nah selain itu juga sekolah-sekolahan, jadi kayak kegiatan literasi kan sekolahan banyak sekali juga kak, dan dianggap positif juga kan. Memang positif sih hasilnya. Iya. Maksudnya hal yang jarang juga kak. Terus selain itu apa, join ke kayak collab sama Mausai. Apa Jadi itu? Mausai itu ada di Perumahan Indah Perumahan Indah. dekat UMK itu, Mas Aan. Jadi itu isinya random banget kak. Gimana, Kak? Random, aku pertama kali ke situ itu, wow ternyata bukan anak muda isinya. Tapi dari berbagai kalangan. Iya, Gitu. hampir hampir 60 itu orang jalas kok kak. Orang yang sudah 30, sudah dosen, udah pekerja dan lain-lainnya. Jadi memang orang-orang tua yang suka membaca buku. Nah aku diajak join collab kayak gitu kak. Akhirnya aku, wow ini di Kudus jarang banget nih ada orang tua yang mau ngajakin anak muda. Ternyata ada. Ada, dan orang tua di sana itu enggak apa ya yang menghalangi anak muda untuk membatasi kegerakan kita. Tapi kadang kita mengajak tukar cerita, atau bahkan orang tua pun kadang ada yang bahwa orang tua juga jangan menutup jalan untuk anak muda. Jadi Iya. mau saya itu salah satu tempat yang asik bagi saya anak muda. Iya. Kalau ada ini nggak, Kak? Cerita-cerita menarik gitu dari komunitas lembaga, baik dari anggotanya gitu atau dari warga masyarakat, gimana sih mereka merespon awalnya gitu? Terkait itu responnya sangat alhamdulillah baik sekali. Kalau dulu itu aku waktu masih kuliah ngajakin teman-temanku yang suka buku. Jadi aku tahu nih beberapa orang itu dia suka baca buku. Aku deketin, tak ngobrol dan lain-lain, terus tak ajak kamu budaya. Ya akhirnya keracunan lah. Ikut beberapa dari kayak Jepara, Blora, terus Lasem dan lainnya. Memang random banget, Pati juga ada. Apa ya ceritanya itu unik gitu. Nah, apalagi bisa kayak jadi rumah. Jadi ketika mereka datang ke Lumbung Baca atau Kampung Budaya itu, mereka disambut hangat dengan warga-warga sekitar. Jadi di sana kan memang ada beberapa warga yang ikut juga. Jadi Kampung Budaya itu yang megang warga, Mbak. Jadi warga. Iya, otomatis kalau saya ngajak temanku, aku akan ke rumah warga dulu, ngenalin gitu. Nah, tapi mereka alhamdulillah welcome sekali ya sama Ya, orang-orang baru welcome. gitu. Terus kadang ada yang malu, kalau temanku kadang malu isin atau apa, tapi nggak apa-apa karena
ini adalah salah satu tempat jembatan buat kalian untuk saat nanti, bukan sekarang. Karena kita nggak tahu ya apa yang kita lakukan saat ini itu apa ya akan hasil di akhir gitu, Mbak. Aku pun gitu, aslinya bukan warga sana, tapi aku di sana dan mendapatkan tempat seperti rumah itu sih, Kak. Kalau lumbung baca itu seminggu sekali atau gimana kak? Atau nggak nentu gitu Kalau acaranya, acaranya? kalau acara itu biasanya 2 minggu sekali Nggak minggu sekali. atau 1 bulan sekali atau ada event apa-apa itu kalau yang ngadain sendiri. Cuman kalau perpustakaannya buka itu eh buka setiap hari kecuali hari Senin. Jadi ada di kan kita jadi satu sama kampung budaya. Ya. Jadi ada orang yang jagain atau petugas di sana. Iya. Kita ini sih kak udah ngomongin soal gimana Gen Z ngelihat literasi sekarang yang ternyata tuh nggak cuman sesempit baca buku aja gitu, tapi juga kita ngomongin dari komunitas lumbung bacanya juga ini. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi nih, aku mau nyegerin suasana dulu nih kak. Oke. Aku ada game dikit. Oke. Jadi namanya cepet jawab gitu. Oke. Yang Jadi penting nggak benar kan tadi. iya, ya nanti aku gini, aku kasih pilihan A atau B. Gitu nanti kakak jawab cepet, nggak usah Oke. mikir lama gitu. Oke, siap. Oke, udah siap ya? Siap. Nah, yang pertama buku fisik atau e-book? Fisik Buku fisik. Baca di pagi hari atau di malam hari? malam hari. Malam hari. Kenapa? Karena aku suka malam Hah? dan lebih tenang. Iya sih benar. Kalau nongkrong di kafe baca atau perpustakaan? Mana? Kopi. Kopi. Kenapa? Karena apa ya? Ya sekali yang refreshing dan lain-lainnya, terus nggak monoton, terus Sih, iya, dapat apa kadang bisa ngopi, bisa kopi baca itu juga. kan nanti dapat apa ya, dapat ide-ide, terus dapat bawa makanan boleh. Kalau Iya. misalkan memang kan harus higienis, aku itu sih. Harus gitu. Iya. Iya, iya. Lebih sering baca caption panjang di media sosial kayak Instagram dan lain-lain atau cari berita, cari artikel berita IG. IG dan lain-lain. Caption, iya. Iya, iya. Sekarang yang terakhir nih, kalau boleh bikin slogan literasi buat Gen Z, langsung kepikiran apa kak? Membaca Membaca, berkarya. berkarya. Keren sih, membaca jadi berkarya. Memang karena gini Kak, kalau kita membaca dan bisa memanfaatkan, Iya. itu bisa jadi cuan. Sih. Ya maksudnya gini, kadang kan Menghasilkan karya. iya kita bisa nih menulis, terus apa namanya, ide-ide itu akhirnya jadi uang bisa Kak, dengan kita ikut hal-hal yang kadang di IG atau di website, atau kan ada nih menulis Iya. berhadiah atau apa. Nah itu juga dapat peluang. Bener sih kak. Nah, ngomongin soal semangat baca ya kak, kalau menurut kakak itu ini kan Gen Z yang tadi dibilang literasinya menurun. Nah, dan itu kan dari data-data yang aku temuin kan 7 dari 10 apa ya anak muda itu tuh lebih sering baca apa ya, kayak hal-hal informatif dari media digital kayak di Thread, X atau Instagram dan lain-lain gitu ya kak. Nah itu tuh jadi walaupun bentuknya beda itu tuh tapi semangat literasinya tuh tetap ada gitu walaupun cuman beda medianya gitu. Nah sekarang kalau kita bahas komunitas lumbung baca, dari dulu kan pastinya udah konsisten ya kak ngajak orang-orang untuk tetap dekat dengan literasi gitu, tapi dengan cara yang asik dan relevan gitu. Kalau dari lumbung baca sendiri itu kak Anas boleh cerita sedikit nggak sih itu gimana cara kita apa ya narik orang-orang lebih banyak gitu biar juga lebih tahu nih ada lumbung baca nih di kampung budaya gitu. Ya, kalau saya sendiri sih untuk menarik orang agar suka ke lumbung baca atau untuk ke literasi itu memang kita mendekati, terus tanya dia sukanya apa sih, atau enggak kadang dia cerita, misalkan cerita soal
keluarganya atau diri sendiri atau lingkungannya. Nah, kita rekomendasi buku nih Kak. Nah, dengan itu terkadang dia akhirnya kayak kepo banget nih. Ah, masa sih buku ini sama yang saya alami gitu. Akhirnya dia apa ya, keracunan gitu. Keracunan buku bukan keracunan yang lain. Maksudnya akhirnya ketika dia sudah percaya dengan omongan kita yang yang dikira baik, kita akhirnya diam untuk mencoba untuk membaca buku itu. Nah, alhamdulillah misalkan dia itu memang merasa bahwa buku itu sama dengan saya nih, relate gitu. Akhirnya dia akan mencoba untuk mencari buku yang sesuai dengan keadaan dia atau keadaan yang booming. Misalkan nih, kakak anak keberapa? Aku anak terakhir, anak kelima. Oke, Terakhir dari 5 bersaudara. oke, anak terakhir cewek. Iya, Pasti bebannya juga ada. ada. Dimanja pun ada. Ada. Di kayak dimasalahkan sama saudaranya pun ada. Dianggap bahwa kamu masih mending daripada aku. Dulu kakakmu ini, Iya, dulu tuh, kakak bener. ini. Nah, itu kan sangat tidak apa ya. Jadi anak saya juga gak enak gitu. Jadi aku akan memberi rekomendasi buat kakak ini. Buku misalkan aku lupa contohnya, lupa judulnya. Misalkan nih ada buku yang kadang kan menjelaskan soal anak terakhir bla 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 apa. Pasti kan kakak pengen tahu. Iya. Apa sih Soalnya bukunya? relate sama Nah, aku gitu. itu makanya aku mencoba untuk sekarang kan aku punya beberapa koleksian buku. Aku memang sering buat story dan lainnya, dan ada yang mau minjem dan lain-lainnya, tak pinjemin. Karena apa? Itu caraku untuk biar mereka mau baca, meskipun nggak beli. Iya, iya. Karena untuk meningkatkan literasi juga butuh waktu, apalagi beli juga, yang bukan menjadi kebutuhan pokok utama. Jadi itu sih yang harus kita ketahui, siapa dulu yang kita cari. Kalau dia anak pertama, kasih buku pertama anak pertama. Atau dia keluarga, kasih buku soal keluarga dan lain-lainnya. Kalau oh iya ya, kalau gini Kak, ngomongin seberapa penting literasi dalam menjaga sejarah sosial dan budaya gitu. Kalau dari Kampung Budaya sendiri itu sudah seberapa jauh gitu membawa masyarakat untuk kita kenalin dulu nih apa namanya, budayanya, gimana sejarahnya awalnya, dan sehingga nanti bisa masyarakat ini peduli gitu sama literasi gitu, dan ada lumbung baca nih gitu. Ya, oke. Terkait hal itu, jadi teringat dua ajaran dari Sunan Muria yang namanya itu Pager Mangkok Sapa Tomongeri. Pager Mangkok adalah kayak bersedekah, berbagi dan lain-lainnya. Pastikan dalam bersedekah atau berbagi pastinya membutuhkan komunikasi yang baik antar sesama. Nah, itu bisa dikatakan komunikasi bagi saya, dan bisa dikatakan literasi dalam sosial. Jadi bukan sosial literasi, bukan hanya membaca itu Kak. Makanya kita harus menyesuaikan siapa dulu yang kita ajak. Nah, terus ada yang sedang dua itu Topongeli. Gimana Setahu itu? itu Topongeli mengajarkan bagaimana cara kita itu tidak terbawa arus. Gimana Tapi terbawa mengarus. arus? Tapi tidak terbawa arus. Dengan perkembangan zaman sekarang, banyak sekali nih berita-berita yang baru viral atau apa yang kita tidak ketahui benar apa enggak, valid apa enggak. Nah, kadang warga atau orang tua lebih percaya kalau itu viral atau apa. Iya. Nah, padahal itu belum tentu benar Kak. Nah, mudah termakan gitu. benar. Itu baik sekali, dan itu tantangan buat kita juga tentunya Iya. dalam menikmati topik-topik. Makanya ajaran itu salah satu yang diperkuat di Kampung Budaya Jewetan. Iya ya Kak. Kalau boleh kasih pesan buat Gen Z, yang buat sobat Gen Z pendengar podcast ini, kenapa sih Kak literasi itu penting buat hidup mereka sehari-hari gitu? Buat kalian, kayak saya juga Gen Z. Iya. Buat kalian yang apa ya, merasa bahwa tidak berguna atau tidak berharga di dalam dunia kalian, cobalah kalian untuk membaca buku. Mungkin dalam
kata-kata buku itu akan ada apa ya, ruang untuk kalian berbagi itu sih. BTW, kakak notice nggak ini? Apa ini? Iya. Ada cerita nggak di balik foto ini kak? Kayaknya fotonya kok, wih sangat keren banget gitu. Kalau itu aslinya nggak apa ya, nggak terkonsep Kak. Jadi itu waktu ada acara Kampung Budaya Picewetan, Iya. kebetulan waktu masih panjang rambutnya, Masih ya terus itu difoto sama satu kameramen Kampung Budaya Picewetan. Cuman itu bukan gayaku banget Kak. Tapi itu lagi ketawa gitu. Iya, maksudnya itu apa ya? Pakai baju batik, baju batik deng kotak tapi Iya. dimasukin. Itu bukan saya Kak. Maksudnya kayak hal aneh gitu bagiku, kayak kenapa tuh itu kayak apa namanya sekarang skena atau apa. Nah, aku kayaknya kalau pakai kayak gitu akhirnya lingkunganku kayaknya nggak mendukung Kak. Akhirnya aku maksudnya malu, cuman dicoba untuk foto dan lainnya ya udah difoto, akhirnya ya oke, nah, maksudnya kayak bagus juga sih gitu. Iya. Jangan. Itu apa jadi foto favorit itu? Itu emang adanya itu sih halnya. Jarang Iya, banget iya. kalau memang kalau foto, maksudnya jarang banget memang kalau foto Kak. Itu pun Iya. kebetulan aja pakai bawahan hitam, atasan kotak-kotak gitu. Iya. Nah, obrolan kita ini udah panjang ya kak. Iya. Udah kita bahas literasi di anak Gen Z, komunitas Lumbung Baca juga. Semoga dari obrolan ini sih, ini ya Sobat Gen Z ini bisa lebih melek literasi juga nantinya, dan bisa lebih semangat gitu buat mengulik lagi. Dan ya semoga yang belum pada datang ke apa ini Kampung Budaya juga Bisa. jadi di sini biar makin kenal Boleh. gitu. Nanti mungkin bisa japri saya atau apa, maksudnya kalau mau ke sana atau mau ada tugas kuliah. Ya. Kadang banyak juga, maksudnya beberapa anak kuliahan juga ngambil data di sana dan lain-lain. Jadi udah lumayan banyak ya kalau dikenal sama Gen Z atau anak muda. Iya. Ya, makasih banyak buat Kak Anas yang udah sharing sama kita hari ini, dan semoga obrolan kita ini bermanfaat buat Kak Anas, buat aku sendiri, dan juga buat Sobat Gen Z dan masyarakat yang denger deh gitu. Dan jangan lupa kita nanti Sobat Gen Z juga tungguin episode selanjutnya ya, hanya di podcast Ruang Gen Z. Nanti pokoknya kalian tetap stay tune di podcast Ruang Gen Z, berawal dari cerita tumbuh jadi makna. Tapi aku ada quote lagi. Apa? Literasi itu bukan cuman buat dibaca, tapi juga dihidupi dan diresapi maknanya. Oke. Terima kasih Kak Anas. Sama-sama, Kita sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, guys.